Teman-teman, ada kejadian nyata. Sekelompok pemuda tiba-tiba hilang jejak selama 3 abad. Dan mereka tiba-tiba saja muncul di masa depan. Kejadian nyata ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan epic story kita kali ini adalah usulan teman-teman di kolom komentar. Barakallahu fikum. Seperti apa kisah detailnya? Yuk kita simak epic story berikut ini. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah menceritakan banyak sekali kisah umat terdahulu yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Salah satunya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang dengan teguh mempertahankan keimanan mereka di tengah masyarakat yang bergelimang dengan kesyirikan dan dosa-dosa besar. Awal kisahnya dimulai dengan kaum Quraisy yang mengirim utusan untuk bertanya kepada Yahudi mengenai beberapa hal yang akan mereka gunakan untuk menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepada dia, kepada Muhammad, tentang sekelompok orang yang hilang jejaknya di masa lalu, tentang seorang pria yang mengelilingi bumi, dan tentang ruh. 3 pertanyaan ini berkisah tentang Ashabul Kahfi dan Raja Dzulqarnain di surat Al-Kahfi, serta penjelasan tentang ruh di surat Al-Isra. Adapun tentang kisah Ashabul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba." Apakah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua dan yang memiliki raqim, prasasti tulisan tentang itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Bukan hanya itu. Maksudnya, kisah mereka bukanlah satu-satunya hal yang menakjubkan dibandingkan dengan berita-berita besar lainnya dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Karena terlalu banyak bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang seharusnya dapat membuat seseorang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kisah Ashabul Kahfi sejatinya merupakan salah satu di antara banyak bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadi pelajaran, terutama bagi generasi muda untuk menjaga akidah dan menjauhi kesyirikan serta senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan. Ashabul Kahfi hidup di tengah masyarakat yang menolak kebenaran dan terjerat dalam kesyirikan. Masyarakat mereka tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepada engkau kabar tentang mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambah pula hidayah atau petunjuk untuk mereka. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Ashabul Kahfi itu terdiri dari beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari iman mereka, Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Sebuah bukti bahwasanya iman yang kokoh akan selalu mendatangkan keberkahan dan bimbingan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga menegaskan bahwa generasi muda seringkali menjadi penggerak perubahan. Dalam sejarah Islam, banyak sekali pemuda yang pertama kali menyambut dakwah para nabi. Begitu pula dengan para pemuda Ashabul Kahfi yang menjadi contoh bahwa keberanian untuk memegang teguh kebenaran adalah kekuatan luar biasa yang dapat menginspirasi banyak orang. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala disebutkan bahwasanya para pemuda Ashabul Kahfi mereka adalah golongan bangsawan di kala itu. Mereka memiliki kenikmatan duniawi berupa harta dan kehormatan. Akan tetapi, para pemuda tersebut mengetahui mahalnya nilai keimanan, keselamatan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Disebutkan pula bahwasanya uniknya masing-masing para pemuda tersebut awalnya tidak saling mengenal. Mereka mendapatkan hidayah tauhid secara terpisah. Ketika kaumnya melakukan peribadatan, mereka menjauhkan diri dari manusia dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka di satu tempat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, "Al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Ruh-ruh itu seperti pasukan tentara yang berkelompok. Ruh yang saling mengenal akan merasa dekat, sedangkan yang tidak saling mengenal akan menjauh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Dan kami telah meneguhkan hati mereka di kala mereka berdiri. Lalu mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh
dari kebenaran. Para pemuda Ashabul Kahfi adalah sosok yang teguh memegang keimanan. Di tengah kaum yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berdiri tegak menyatakan bahwasanya hanya Allah, Rabb langit dan bumi, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Keberanian ini tidak muncul begitu saja. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka, memberi kesabaran, dan menyinari jiwa mereka dengan cahaya keimanan. Mereka tidak hanya menolak kesyirikan, tetapi juga menjelaskan kebenaran tauhid dengan lantang di hadapan kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Para pemuda itu meminta penjelasan kepada kaumnya. Mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah juga makhluk ciptaannya? Manakah bukti bahwa sesembahan mereka tersebut layak untuk disembah? Namun, kaum mereka tidak mampu menjawab. Peribadatan yang mereka lakukan selama ini tidak memiliki bukti nyata, melainkan hanya kebohongan yang diada-adakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika argumen tidak dapat dijawab, ancaman kekerasan pun mulai mereka hadapi. Karena iman mereka terancam, akhirnya para pemuda tersebut berusaha untuk menyelamatkan keimanan mereka dari lingkungan yang memaksa mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk berlindung di dalam sebuah gua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya untuk kalian dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dalam urusan kalian. Para pemuda itu pun berjalan jauh hingga menemukan sebuah gua. Mereka memasuki gua tersebut dengan penuh harap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka. Saat tiba di gua, para pemuda itu tidak serta-merta merasa aman. Mereka sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan perlindungan sejati. Dengan hati yang penuh harap, mereka berdoa, memohon rahmat dan petunjuk dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat dari sisimu kepada kami dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebut doa mereka ini sebagai doa yang sangat agung sekali karena mencakup semua kebaikan. Makna rahmat di sini mencakup rizki, petunjuk, penjagaan, dan juga ampunan. Langkah para pemuda ini menjadi pelajaran penting ketika menghadapi fitnah yang mengancam agama. Menjauhi sumber fitnah demi menjaga keimanan adalah tindakan yang disyariatkan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau tinggal bersama orang-orang yang kafir itu, mereka tetap memegang prinsip kebenaran. Sebuah pelajaran penting bahwasanya iman bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tindakan nyata yang disertai permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam semesta. Allah tidak hanya melindungi mereka, tapi Allah juga memberikan keberkahan atas